Dulu judi online dioperasikan di dalam Indonesia. Kemudian ketika Kapolri bicara ditindak. Terus mereka berimigrasi kan ke Kamboja, Thailand. Kamboja, ada bikin kampung dewa itu di sana. Inisialnya juga JH ya. Ini dekat dengan seorang petinggi polisi dulu ya. Inisialnya A. Nah, kan ada orangnya. Kenapa nggak ditangkap dia? Dengan pakai asas nasionalitas aktif, ya kan? Di Indonesia tindak pidana judi itu adalah pelanggaran pidana, ya. Di Kamboja mungkin tidak. Coba terobosan bahwa menggunakan asas nasionalitas aktif dengan pendekatan korbannya adalah orang Indonesia, ya. Tindak pidana terjadi di Indonesia, gitu kan? Ya, investigasi ke sana. Ini punya siapa nih? Apanya? Perusahaan-perusahaan pengelola judi ini, betul nggak seperti diisukan dengan inisial JH, ya bener nggak? Ambil proses pidana. Lah orang yang apa itu namanya tambang timah udah diperiksa aja belum jadi tersangka, ya kan? Big bossnya ya. Jadi saya mau bilang kita ini negara hukum seolah-olah, ya. Pemerintah seolah-olah mengurus rakyatnya, ya. Kemudian penegakan hukum juga seolah-olah, ya. Jadi seolah-olah ditegakkan. Tidak sulit kalau mau. Kalau mau. Jadi saya udah punya usulan loh ya, tangkap yang di sana, ya. Kalau mau membuktikan Satgas ini bekerja. Halo teman-teman netizen, kembali dengan saya Alvin Lim di Quotient TV. Teman-teman, tadi kita sudah melihat cuplikan ya, di mana itu ada seorang sosok yang kita kenal sebagai Ketua IPW, Sugeng Teguh, teman-teman ya. Dan dia berbicara bahwa dia ada list daftar nama polisi-polisi, teman-teman ya. Daftar nama polisi-polisi jenderal-jenderal yang menerima upati. Dalam hal dia punya daftar, katanya nih ya, dia punya daftar polisi-polisi yang nakal, yang korup ya. Dan kita tahu teman-teman ya, ada pasal undang-undang yang menyatakan kalau kita mengetahui terjadi sebuah tindak pidana atau kejahatan, dia wajib lapor, teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana seorang ketua IPW seperti Sugeng Teguh kok nggak ngerti undang-undang gitu ya? Ya kalau dia benar-benar mengetahui ada di situ ya dugaan tindak pidana, ya mbok jangan koar-koar aja ya. Tapi laporkan dong ke pihak-pihak terkait ya. Lapor ke KPK, lapor ke kejaksaan kan bisa ya. Tapi tidak, dia malah datang ke podcast, lapor-lapor di sana ya kan, teriak-teriak bahwa dia punya. Tujuannya untuk apa teman-teman? Saya kasih tahu teman-teman ya. Jadi Sugeng Teguh ini dilaporkan di Polda Lampung, teman-teman ya. Jadi ada laporan tentang Sugeng Teguh di sini dalam sebuah kasus yang dimana sudah naik sidik, teman-teman ya. Jadi ini kasar yang ngomong teman-teman, nyawanya si Sugeng Teguh ini di tangan polisi. Apakah mau dibejek atau diinjek-injek tuh bisa, teman-teman ya. Jadi kalau dia bilang oh dia nggak mau kasih itu karena dia bilang dia mempedulikan tentang skala di mana itu bisa menghancurkan atau merusak institusi Polri, saya cuma bilang itu BS, teman-teman ya, BS. Kenapa saya bilang itu BS? Ya iyalah, lo mendingan kasih ke aparat penegak hukum, nanti di dalam proses penyidikan kan mereka rahasiakan di situ dan mereka bisa proses orang-orang mana yang bejat, orang-orang mana yang nggak benar. Tapi kalau dia teriak-teriak di podcast kan menjadi bola liar, teman-teman ya. Jadi kita harus melihat teman-teman bagaimana ini ketua IPW yang merupakan pengamat kepolisian, harusnya menjadi pengamat kepolisian, sekarang jadi tukang gosip kepolisian, teman-teman ya. Jadi teman-teman ini harus cerdas. Mana narasumber yang bagus, mana narasumber yang cuma tujuannya memanas-manasin dan tujuannya cuma untuk menyesatkan masyarakat, teman-teman ya. Jadi memang benar ya, kita tidak deny ya teman-teman, dan kita tidak ragukan bahwa pasti ada oknum polisi yang menerima suap dari kasus judi online. Pasti itu teman-teman ya. Tetapi teman-teman ya, kalau memang ada di situ ya seperti saya dong.
Saya misalnya melihat ada dugaan jenderal ya yang mana menggelapkan atau diduga menghilangkan alat bukti, ya kan? Terus apa yang saya lakukan? Saya laporkan kan? Saya laporkan ke pihak terkait, ke Propam, ke Kapolri, dan saya juga bikin di situ teman-teman ya berita di medianya agar mereka tindak lanjuti. Nah, mereka tindak lanjut atau tidak itu kan wewenang mereka. Ya, jadi setelah saya berikan laporan, ya saya hanya berharap mereka menindaklanjuti. Kalau memang mereka nggak menindaklanjutin, nanti yang rusak itu institusi Polri sendiri kok. Ya kita melihat teman-teman bagaimana akhir-akhir ini polisi itu diserang oleh masyarakat. Dan bukan hanya diserang oleh masyarakat teman-teman ya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri itu sudah pada titik nadir ya. Kita tidak perlu tanggapi ya survei yang dilakukan oleh internal kepolisian sendiri yang katanya dia 73% ya. BS itu teman-teman 73%. Kenapa? Saya, teman-teman saya, masyarakat yang saya kenal nggak ada satupun yang menerima survei tersebut teman-teman ya. Jadi saya kasih tahu teman-teman, ada survei bodong, ada survei fiktif, ada survei yang benar-benar ya. Nah survei yang kayak begini nih survei kagak jelas ini, abal-abal ini, siluman. Tiba-tiba ada aja di situ yang disurvei siapa kita tidak tahu, ya. Kapan dilakukan survei kita nggak tahu, siapa-siapa yang dilakukan survei kita nggak tahu. Bisa aja yang disurvei itu semua adalah anggota Polri. Ya jadi mereka lakukan survei ke anggota Polri, apakah anggota-anggota Polri itu puas dengan institusi kepolisian? Ya tentu saja mereka bilang puas dong. Ya dapat uang suap gede, ya bisa mengkriminalisasi masyarakat, ya punya kekuasaan, ya bisa menentukan mana benar mana salah dan nggak bisa dipidanakan di situ atas kesewenangan mereka. Ya tentu mereka senang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kita harus bisa melihat ya. Sedangkan orang-orang seperti Sugeng Teguh ya, saya ragukan integritasnya teman-teman ya. Kenapa? Dia ini berkata seperti ini ya, nanti ada skalanya dia juga menyerang sesama advokat. Ingat teman-teman, saya pernah diserang dalam kasus ITE teman-teman. Dibilang bahwa saya yang mempunyai kuasa terhadap klien saya. Ketika saya berbicara di podcast, saya bukan bicara sebagai pengacara, tapi sebagai pengamat hukum. Kan lucu itu ya. Jadi orang idiot, orang tolol mana yang bisa berpikiran seperti itu. Bedanya pengamat hukum sama lawyer itu kan sebenarnya jelas. Pengamat hukum adalah orang ahli hukum yang memberikan ya opini tentang hukum, tetapi dia tidak memiliki surat kuasa teman-teman. Jadi kalau dia nggak punya surat kuasa terhadap apa yang dia bicarakan, dia bicara sebagai pengamat hukum. Tetapi saya ini punya surat kuasa dari klien saya, yang dimana klien tersebutlah adalah kasus yang sedang saya bicarakan. Ya saya bicara tentu sebagai kapasitas saya sebagai pengacara. Masa saya harus bilang, saya bicara sebagai pengacara, saya bicara sebagai opini hukum, kan kagak. Ya, itu orang juga udah tahu kalau saya punya surat kuasa, misalnya si Kamarudin bicara tentang Joshua, ya pasti dia bicara tentang kuasa hukum, sebagai kuasa hukum, karena dia punya surat kuasa dari keluarga Joshua ya. Nggak bisa dia dibilang bicara sebagai pengamat hukum. Kalau dia, si Sugeng Teguh bicara sebagai pengamat hukum, karena dia nggak menerima kuasa, ya teman-teman. Jadi teman-teman, inilah yang akan terjadi kalau seorang lawyer yang masih bertugas, yang mana lawyer itu bekerja seperti Sugeng Teguh ini seorang lawyer ya, yang masih cari duit teman-teman ya, masih ngecas orang lawyer fee ya, mau dapetin duit di situ, tapi juga ngomong bahwa dirinya adalah pengamat hukum, itu nggak akan bisa teman-teman. Mengomong dirinya adalah pengamat Polri nggak bisa teman-teman. Kenapa saya bilang? Karena dia akan ngomong apa yang menguntungkan bagi dia dan klien dia, ya. Karena dia ada kepentingan di situ, ada kepentingan doku dan cuan teman-teman ya. Jadi kita patut ragukan ini kata-kata Sugeng Teguh ini adalah kata-kata yang saya bilang tidak benar. Kalau memang benar ada, saya tantang Sugeng Teguh ya. Mana? Kasih ke saya bongkar di luar, ya kan? Saya broadcast itu di seluruh media kalau dia berani, ya kan? Berani nggak dia? Jangan cuma ngomong-ngomong doang dia punya borok-borok polisi, jangan cuma ngomong aja bahwa dia punya daftar orang-orang di situ. Tujuannya untuk apa teman-teman? Tujuannya seperti yang tadi dia bilang, bisa untuk memeras
polisi tertentu ya. Jadi dia bisa datengin polisinya bilang, gue punya data lu di sini ya. Lu bantu nggak kasus gue? Kalau nggak bantu kasus gue, saya bongkar nih. Nah, ya. Jadi kita patut duga hal-hal seperti ini sudah ada konflik kepentingannya teman-teman ya. Bisa diduga ada konflik kepentingannya teman-teman ya. Nah kalau sekarang ini saya ngomong ini, baru saya ngomong sebagai ahli hukum ya Pak Sugeng Teguh ya. Saya ngomong berdasarkan opini hukum saya ya. Jadi udahlah Pak Sugeng Teguh, masyarakat juga tahu kamu itu pengecut, kamu itu nggak berani. Ya kalau kamu berani membongkar borok polisi, bongkar dong. Jangan cuma ngomong doang. Ya kan? Kalau saya kan benar-benar saya ngomong. Kalau saya bilang, oh kejaksaan sarang mafia, saya ngomong di podcast, kejaksaan sarang mafia. Kepolisian Polda Metro Jaya sarang mafia, saya bisa bilang waktu itu ya kan. Mabes Polri sarang mafia. Ya. Jadi saya ini bukan cuma bicara doang ya, saya lakukan. Kalau Anda ini cuma bicara doang, ya bicara doang, realisasinya nggak ada Pak. Kalau Anda memang punya data tersebut, ayo mana? Buktikan dong, kasih ke Aiman. Kamu tahu aja Aiman dilaporin polisi, ya kan? Yang kemarin ada kasus polisi, makanya kamu kasih Aiman, sehingga kamu bisa punya alasan, oh Aiman yang nggak berani ngasih. Kasih dong Calvin Lim. Ya kan, kasih Calvin Lim. Ya, saya nggak ada tedeng aling-aling. Saya bongkar itu semua. Kalau memang Anda kasih ke saya, ya. Jadi Anda itu kasih ke media aja, kalian udah tahu itu cuma apa? Cuma buat pencitraan doang IPW ya. Saya kasih tahu teman-teman di zaman Sugeng Teguh Santoso ya, IPW itu sudah hancur Pak, sudah tidak ada itu. Ya, institusi pengamat Police Watch itu nggak ada. Police Watch itu udah nggak ada, udah nggak watching police dia, ya dia itu sudah sama-sama ikut berkolaborasi, ya dan dia juga ikut menyembunyikan kejahatan. Kenapa saya bilang seperti itu? Buktinya adalah ngomongan dia sendiri bahwa dia punya data para penerima suap, tapi dia nggak mau bongkar. Berarti apa teman-teman? Bisa diduga dia juga ikut berkolusi. Kenapa saya bilang dia ikut berkolusi? Karena dia nggak berani membongkar yang mana adalah tindak kejahatan. Itu sudah merupakan tindak kejahatan sendiri teman-teman ya. Jadi teman-teman, be smart ya masyarakat, saya mau kalian smart di situ ya. Jangan percaya sama orang-orang yang menyatakan dirinya Police Watch lah, menyatakan dirinya adalah penegak kebenaran lah di situ ya, bikin institusi. Tapi di balik itu mereka adalah pengacara yang dapat duit teman-teman ya. Dia ngurusin kasus di situ, dia jadi lawyer para penjahat, ya dapat duit dari sana teman-teman, dan dia menekan aparat kepolisian. Ya kita udah tahu lah permainan Anda lah ya. Jadi teman-teman, saya bilang sekali lagi, kalau memang apa yang dikatakan oleh Sugeng Teguh itu benar, dia punya data itu, dia harus memberikan data itu kepada kepolisian, ya. Karena data terjadinya tindak pidana itu nggak boleh disembunyikan oleh warga negara teman-teman ya. Dia wajib memberikan. Nah karena kami menduga dia nggak berani memberikan, berarti ada sesuatu dong. Kenapa dia harus ngumpet-ngumpetin? Kenapa dia harus menyembunyikan terjadinya sebuah kejahatan ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kita bisa melihat bagaimana dia menggunakan fakta yang ada tapi sebagai gertak sambal teman-teman ya. Memang benar ya kan. Ada polisi yang menerima suap, bener pasti. Kita juga tahu itu ya kan, udah jadi rahasia umum lah di sini ya teman-teman ya. Tapi kebanyakan itu nggak ada yang berani bicara, termasuk ketua IPW juga nggak berani bicara. Dia kan nggak berani sebut nama. Lihat aja di podcast. Mana berani dia sebut nama jenderalnya siapa? Alvin Lim doang yang berani sebut nama jenderal. Terang saya nggak pakai inisial. Siapa yang menyembunyikan aset sitaan, yang bikin DPO hilang, kan saya nyatakan itu ya. Semua itu saya nyatakan dan saya berani, ya kan. Beda lah sama ketua IPW yang ngomongnya Police Watch. Gak ada itu Police Watch itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, be smart teman-teman. Kitalah telinga dan mata dari polisi teman-teman ya. Jadi baik atau buruknya polisi itu kita yang melihat teman-teman. Karena kenapa? Kita masyarakatlah yang mendapatkan layanan dari kepolisian, mendapatkan perlindungan dari kepolisian ya. Tetapi akhir-akhir ini memang ya patut diakui layanan kepolisian itu jatuh teman-teman ya. Dan kredibilitas masyarakat terhadap kepolisian itu sudah mulai diragukan teman-teman ya. Dan itu
seharusnya menjadi cambuk yang mendera polisi untuk bisa bekerja lebih keras dan bisa menjadi lebih baik, teman-teman ya. Jadi saya melihat bagaimana kepolisian ini ya akhir-akhir ini sudah mulai turun, teman-teman. Sudah mulai turun ya. Walaupun dia mau tulis di sana dia bilang dia punya tingkat kepuasan 73% kek, saya nggak percaya itu, teman-teman ya. Saya nggak percaya. Karena apa? Nggak jelas itu yang disurvei siapa, berapa orang yang disurvei, daerah mana yang dia survei, itu nggak jelas, teman-teman ya. Jadi tentu saja normal sebagai masyarakat saya meragukan hal tersebut, karena sepandang mata memandang dan sepandang mulut saya bertanya kepada masyarakat-masyarakat dan orang-orang yang saya kenal, tidak ada satupun yang puas terhadap kinerja kepolisian ya, teman-teman ya. Ini bukan menjelekkan kepolisian ya, teman-teman ya, tapi ini menanggapi atas hasil survei yang ada, teman-teman ya. Jadi ini adalah opini saya pribadi. Kalau kalian gak setuju nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh ya. Saya ini praktisi hukum, saya ini yang mendapat dampak langsung dari pelayanan kepolisian ya. Kalian tidak ya, nggak usah jauh-jauh, teman-teman. Itu 2 laporan polisi yang saya sudah sering bawa di podcast. Satu adalah mobil LQ yang dicuri, teman-teman ya, yang digelapkan. Itu mobilnya udah ada di selatan ya. Tapi sampai sekarang udah naik sidik, tidak ada tersangka, teman-teman. Hebat. Itu polisi memang hebat, teman-teman. Jadi itu mobil bisa pergi sendiri, ada silumannya ya. Ada silumannya. Makanya besok yang di BAP itu orang-orang kesurupan ya. Orang-orang kesurupan. Nanti surat panggilannya dikirim tuh ke kuburan tuh ya kan. Orang udah mati, dipanggil aja tuh si Vina, dipanggil. Tanya kesaksiannya Vina ya. Tanya kesaksiannya Vina. Siapa yang bunuh dia, kan gampang ya polisi ya. Ya itu dia, orang kesurupan kok di BAP. Sejak kapan? Ya, sejak kapan melihat, mendengar, mengalami langsung itu adalah kepada roh? Itu sejak kapan? Aduh, ya. Makanya kita lihat, teman-teman ya, kasus itu yang kepolisian itu ya sampai sekarang tuh nggak selesai, teman-teman, di Polres Jakarta Utara itu. Ya, saya nggak tahu itu penyidiknya ngapain aja kerjaannya ya. Semua klien saya dipanggil sama dia, jadi mungkin dia mau tahu kali ya, saya ini lawyer bener atau lawyer nggak bener. Padahal yang dijadiin kasus itu adalah saya punya mobil ya, LQ punya mobil, teman-teman, yang jelas aktenya, BPKB-nya semua tuh atas nama LQ Law Firm, dan bukti transfernya tuh dari LQ Law Firm kita yang bayar ya. Diambil, udah ada saksi 2 orang yang menyatakan mobil itu diambil ya secara paksa di situ, dan mereka nggak mau memberikan dengan alasan saya berhutang. Kan lucu. Sejak kapan orang berhutang terus mobilnya bisa diambil ya? Jadi besok kalau tiba-tiba saya bilang, oh si A, Jokowi ada utang sama saya tanpa saya perlu pembuktian, terus rumah Jokowi bisa saya ambil gitu. Hah? Bisa kayak begitu? Hah? Nanti saya bisa tinggal bilang, oh Pak Listio Sigit juga nih berutang sama saya ini ya. Ada utang. Utangnya tapi saya nggak pernah tagih sama Listio Sigit. Sama kayak ini ya. Jadi Polres Jakarta Utara tuh membuat utang fiktif, teman-teman. Ya, dibilang seolah-olah saya berhutang. Padahal saya nggak ada utangnya sama sekali, teman-teman ya. Masa orang minta gaji pada masa dia udah dipecat? Mana ada? Mana ada di situ lu kagak kerja, lu udah dipecat, sudah dihentikan kok. Ya, mana ada masih terima gaji, bisa minta ya 2 tahun gaji. Sekalian aja lu minta gaji seumur hidup. Ngaco di situ ya. Dan anehnya polisi bisa membela penjahat seperti itu, teman-teman. Nah, inilah yang bikin rusak kepolisian ya. Dan kasus kedua adalah kasus yang di Polres Jakarta Selatan. Nggak dari utara sampai selatan polisi bejat, teman-teman. Ya, Polres Jakarta Selatan sama, teman-teman ya. Itu ada penyidik namanya Jagat ya. Kasih kita SP2HP terakhir bilang proses masih lidik. Terus dia bilang prosesnya udah sidik, Pak. Ya gimana kita bisa tahu itu proses sudah sidik kalau lu kagak pernah kasih SP2HP. Udah 3 bulan dia nggak kasih SP2HP. Kita minta SP2HP nggak dikasih sama polisi. Padahal seharusnya aturan dari Perkap itu setiap bulan mereka harus memberikan SP2HP, teman-teman ya. Jadi disinilah bagaimana kita lihat kesewenangan polisi, dan polisi itu merasa dirinya superpower. Nggak boleh dibantah, kata-katanya nggak boleh dibantah, pemikirannya harus diikuti oleh semua masyarakat tanpa terkecuali di situ. Itu mah bukan polisi, bos. Itu kaisar ya. Jadi polisi lain kali kalian jadiin aja tuh negara kaisar kepolisian Republik Indonesia di situ ya. Jadi setiap kata-kata polisi nggak boleh dibantah oleh masyarakat, nggak boleh dibantah oleh lawyer, nggak boleh dibantah oleh jaksa, nggak boleh dibantah oleh hakim ya.
Gitu aja. Selesai. Jadi kalau kita tahu undang-undangnya ada, kita ikutin, Pak. Di situ, ya. Apaan itu? Masa ruko dibakar? Videonya aja udah ada, seluruh masyarakat 30 juta orang itu sudah menonton TikTok saya itu ya. Di mana itu dibakar oleh oknum dan polisi itu cuma ngeliat. Sampai detik ini sudah 1 tahun laporan polisi itu ya udah naik sidik pun nggak ditangkap-tangkap pelakunya teman-teman. Padahal dia udah bilang di situ ada terlapor atas nama Audi ya. Tapi nggak pernah ditangkap-tangkap di situ, Audinya nggak pernah ditangkap-tangkap, nggak pernah diproses hukum ya. Kenapa di situ ya kan? Ya patut diduga ini polisi ya kan takut sama Audi karena Audi ini sering ngasih uang ya teman-teman ya, karena dia lakukan apa? Dia nyerobot tanah orang ya, tanah orang diserobot, dia jadikan lahan parkir dan kita tahu yang namanya lahan parkir ilegal ya kan, nggak mungkin itu nggak ada praktek suap, itu nggak mungkin ya. Dan salah satu yang bisa disuap itu ya pasti unsur oknum kepolisian teman-teman ya. Jadi nggak heran kalau Polres Jakarta Selatan itu kagak berani ya. Karena kenapa? Saya udah bilang bahwa backingannya ini satu adalah Kombes. Jadi backingannya ini setara dengan Kapolres. Makanya Kapolresnya juga ketar-ketir itu, kagak ada tindakan apa-apa sama sekali. Saya datang ke sana ya kan, pada kayak kambing conge, pada pura-pura bego ya kan, pada kayak tikus kebakaran, kagak ada yang berani jawab, nggak ada yang berani melayani. Saya bingung teman-teman ya. Ini polisi ini apa? Ini masyarakat loh. Masyarakat yang membuat laporan polisi. Masa datang ke sana nggak dilayani, teman-teman? Ya. Jadi inilah ya, kritik keras untuk kepolisian. Jangan kepolisian itu kalian membanggakan diri kalian ya, berendam dan mabuk dengan tingkat kepuasan polisi di 73%. Bagi saya kepuasan terhadap kepolisian itu di minus, teman-teman ya. Minus. Kenapa saya bilang minus? Polisi itu yang seharusnya pelindung ya, pelayan masyarakat. Saat ini saya melihat, yang tampak nyata di masyarakat, polisi adalah penjahat masyarakat. Polisi adalah musuh masyarakat. Itu yang saya lihat, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Kemarin saya baru lihat berita 15 polisi di Medan dicari DPO ya karena perampokan. Lah gimana? Kalau polisi aja kita datang polisi, Pak, tolong Pak, mobil saya dirampok. Lah kita lapornya sama rampok. Ya yang ada nanti besok rumah kita dirampok sama polisi. Ya. Jadi ini teman-teman harus sadar ya. Bagaimana saya baca berita lagi ada seorang polwan membakar suaminya yang juga polisi, dibakar karena judi online. Wah, hebat banget, Bos. Jadi kalau ada masyarakat yang ditangkap karena judi online, bakar-bakarin aja. Bakarin, ya kan? Ambil tuh bensin, ya, terus nyalain api, bakarin aja. Ya toh. Jadi bagaimana pihak kepolisian ini melihat ada dugaan tindak pelakuan pidana, bukan lapor ke polisi, tapi malah dia pakai dengan cara mengkriminalisasi, ngambil hukum di tangannya dia dan dia bakar, dia hakimi sendiri. Itu orang, walaupun itu suaminya. Ya, jadi teman-teman kita bisa melihat sepanjang mata saya melihat berita-berita hari ini ya, akhir-akhir ini, itu berita tentang polisi itu nggak ada yang bagus teman-teman, nggak ada yang bagus ya, termasuk TV Texas teman-teman ya, dimana TV Texas saya udah bilang itu penjahat itu pada lepas semua itu ya, penjahat itu pada lepas, baik Net 89 itu 2 orang lepas ya, si Adrian di situ, Andrianto ya. Terus Indosuria juga lepas, sampai sekarang Suwito nggak tahu kemana. Udah 4 tahun bos, lu nyarinya pakai apa? Lu nyari di rumah lu atau nyari di mana ini? Ya, jadi kalau lu cari beneran pasti ketemu. Karena kenapa? Buktinya Surya Darmadi tuh lu cari cepet ketemu bisa. Ya, penjahat-penjahat lain bisa ditangkap. Ya, Nasarudin ditangkap bisa tuh oleh Listio. Kenapa yang ini kagak bisa? Kita patut tanda tanya teman-teman ya. Dan juga Wana Arta tuh bosnya. Ya, si Petruska sampai sekarang belum ditangkap teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu mereka ini kabur atau sengaja dikaburkan, dilindungi teman-teman oleh aparat penegak hukum ya, oleh oknum-oknum ini. Kenapa kita menduga seperti itu teman-teman? Ya nggak heran kalau 1-2 orang bisa aja kabur. Tapi kalau ini sudah banyak, jadi TSK kabur kata, jadi TSK kabur, kan aneh. Yang jadi TSK lu kok. Terus juga yang ngelolosin juga elu, yang bisa nangkap elu, ya berarti kita boleh dong ada asas praduga, ada asas praduga bahwa
mungkin ada aja oknum, ya. Jadi teman-teman, sudah saatnya Indonesia ini berkabung. Sudah saatnya Indonesia ini berkabung. Indonesia punya kepolisian. Indonesia punya kepolisian. Tetapi Indonesia nggak punya polisi yang baik, teman-teman. Indonesia nggak punya polisi penegak hukum, teman-teman. Indonesia punya kepolisian, tapi kepolisian yang dipunya oleh Indonesia adalah oknum kepolisian yang isinya rampok, maling, ya teman-teman ya. Orang yang membakar suaminya sendiri, orang yang bunuh anggotanya sendiri. Nah, itulah anggota oknum kepolisian yang dimiliki oleh Indonesia, ya, Indonesia Raya ini. Jadi Bapak Kapolri, saya mau mengucapkan bravo, Pak. Ya, bravo ya. Anda sudah bagus sekali di sini ya. Bagus. Kenapa saya bilang bagus? Indonesia sudah terpilih menjadi peringkat nomor 1 terkorup se-Asia Tenggara ya. Bagus Pak Kapolri ya. Tolong ditingkatkan, kalau bisa naik jadi nomor 1 sedunia, teman ya Pak Kapolri ya. Jadi nomor 1 di dunia ya. Kalau bisa jadi yang terkorup di dunia, teman-teman ya. Karena seperti yang dibilang oleh Sultan Batugana ya kan, korupsi itu adalah minyak dari perekonomian ya. Jadi saya cuma berkata-kata saja ya, dan hanya bisa menyampaikan buah pikiran saya, bukan mau menghina polisi ya. Saya berikan ini sebagai satir kelas ya, satir keras ya, agar supaya kalian polisi-polisi itu insaf, malu, dan mau berubah ya. Dan mau berubah, karena saya cinta pada kepolisian. Saya rindu akan polisi yang baik ya. Dan kami masyarakat ini sudah muak terhadap polisi-polisi dan oknum-oknum polisi brengsek di situ ya. Jadi polisi Jakarta Utara sama Jakarta Selatan, kalau kalian nggak mau lanjutin kasus saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tiap minggu, tiap bulan nanti saya naikin berita, saya naikin. Biar bagaimana masyarakat tahu rusaknya kepolisian ya. Kasus sepele aja, pencurian mobil aja, setahun tuh nggak beres. Makanya nggak heran loh kalau ada orang bilang hilang ayam, lapor ke polisi hilang kambing. Kenapa? Ya iyalah, lu nyari sama proses hukum kalau setahun berapa banyak itu. Bukan kambing lagi yang hilang, sapi ya. Ya nggak Pak? Ya nggak Pak Polres Jakarta Utara? Pak Kapolres, bener nggak Pak Kapolres ya? Kalau proses penyidikannya itu berlarut-larut, ya iya, jangankan hilang kambing, hilang gajah Pak. Iya, hilang gajah. Ya, lu bikin aja 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Kasus sepele kayak begini aja setahun nggak beres. Ya, malu lu jadi Kapolres, malu jadi penyidik ya, malu jadi kanit ya. Itu kanitnya siapa sih? Arif ya? Ah? Siapa itu kanitnya di Polres Jakarta Utara itu yang ngurusin kasus? Ah? Terus siapa itu penyidiknya? Agung ya di situ ya. Ya, biar masyarakat tahu ya. Kalau Anda ke Polres Jakarta Utara ketemu oknum-oknum itu ya kan, wah, itu udah deh ya. Udah deh, moyung deh, moyung, kata orang Cina, moyung. Apa itu moyung? Gak ada harapan. Gak ada harapan. Ya. Jadi penyidik, jadi kanit, nyelesain kasus setahun gak beres-beres di sini. Ya. Udah sita mobil gua nanti rusak di situ. Mau ganti, makanya saya bilang, hilang mobil, ya kan, sekarang ini mobilnya dibawa kabur, besok mesin gua hilang, mesin gua rusak di situ, ya. Besok itu nanti karburatornya hilang nih, rusak nih di situ, akinya rusak nih, soak semua. Ya karena apa? Ya itu polisi kagak proses-proses, prosesnya kagak bener itu. Apa proses hukum apa itu yang dilakukan itu, ya. Saya kasih tahu ya kalian 2 penyidik ya. Fiorucci itu sebagai pelapor itu sudah setiap minggu, setiap bulan itu nanya ke kalian SP2 HP-nya. Ya, proses tindak lanjutnya. Ya, mana SP2 HP? Kalau nggak teriak-teriak di media, ya, nggak mempersulit kabar reskrim di situ, ya, nggak teriak-teriak ke Karawasidik di situ, penyidik kagak akan memberikan tuh SP2 HP itu, ya. Makanya saya bilang, ya kan, penyidiknya ini apa ini? Makan gaji buta, ya. Atau mereka ini sewenang-wenang atau apa? Polisi kok kayak begitu, ya kan? Mau dibilang buaya, ya iya buaya, lu makan manusia di situ.
bukan manusia lagi kalau saya bilang ya. Oknum-oknum polisi seperti ini bukan manusia lagi, tapi sudah buaya, udah binatang itu. Nggak punya akal sehat teman-teman ya, nggak punya akal sehat. Makanya teman-teman ya, kita bilang yang seperti ini, kalau polisi-polisi seperti itu ya, oknum-oknum ya, itu nggak usah kita hormati teman-teman. Ketemu kayak gitu maki-maki aja, ya kan? Maki-maki yang kayak begitu. Ngapain dihormati? Kita menghormati itu polisi yang memang menjalankan tugas. Polisi yang membantu masyarakat, mengayomi masyarakat itu perlu kita hormati teman-teman. Tetapi kalau polisi yang nggak mau menjalankan tugas, polisi-polisi brengsek teman-teman, polisi yang kerjanya mengkriminalisasi masyarakat, yang kayak gitu kita maki-maki aja teman-teman, ya kan, tantangin teman-teman. Kebanyakan dari mereka pengecut kok, tikus-tikus kok, itu kagak berani, cuma punya pistol doang, ya kan. Tapi kejantanannya nggak ada teman-teman, ya kan. Punya pistol iya benar, punya pistol, ya kan. Tapi punya kejantanan enggak teman-teman ya. Banci semua itu. Ya, saya bilang banci semua. Tindak lanjut mereka tuh banci. Mereka beraninya cuma sama masyarakat yang nggak bisa melawan. Tetapi sama penjahat-penjahat kagak berani. Ya, teman-teman ya. Saya kasih satu tantangan aja deh ke Kapolri deh. Ya, ke pejabat. Presiden sudah bilang itu. Presiden udah ngomong loh. Presiden sudah ngomong. Ya, bahwa berantas judi online. Berantas judi online. Ya, sudah dibikin itu. Ketua satuan hariannya adalah Listio Sigit. Ya, selama ini yang ditangkap siapa? Yang ditangkap ini selama ini Cecere. Saya kasih tahu itu siapa namanya? Sugeng Teguh itu udah sebut namanya. Udah sebut inisialnya. Itu raja judi online itu di Indonesia itu JHL. Ya, udah dia sebut. Dia sebut di podcastnya dia, bukan saya yang sebut, dia yang sebut. Ya kan? Berani nggak polisi nangkep? Berani nggak Kapolri nangkep? Nggak usah bullshit deh sama saya deh, ya. Kejaksaan pun juga begitu, ya kan? Kenapa saya bilang? Kejaksaan lagi mengurus kasus timah, yang ditangkap Helena Lim lah, itu kan kaki tangannya doang. Itu yang sudah kalian periksa, bosnya RBT, udah disebut juga oleh masyarakat dan oleh berita-berita media, udah pada sebut RBT. Mana ditangkap aja kagak berani, dijadiin tersangka aja nggak berani kok. Udahlah, ya. Capek saya, tahu nggak? Saya ini sebagai lawyer capek. Makanya saya mungkin dalam waktu dekat saya juga akan berhenti jadi lawyer, ya. Mau ngapain di situ? Mau ngapain jadi lawyer? Ya, kalau apa? Kalau yang dibilangin aparat penegak hukumnya ngomong dirinya aparat penegak hukum. Tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, penjahat, perampok, dan bajak laut di situ. Itu isinya. Ya, oknum-oknum semua isinya. Males Pak saya Pak kalau kayak begitu Pak. Ketemu jenderal, oknum. Ketemu penyidik, oknum. Ya, semua dibilang oknum. Tapi banyak banget oknumnya. Masyarakat juga bingung bos. Mana yang oknum, mana yang benar. Ya, tolong dong Kapolri, bikin stiker yang Anda bilang oknum, jidatnya tempelin di situ stiker oknum. Jadi kita masyarakat tahu oh ini oknum. Ya, gitu Pak, ya. Masa perlu diajarin Pak Kapolri? Makanya saya heran gitu loh. Anda selalu bilang potong kepalanya. Alah, pepesan kosong, potong kepalanya. Makin hari makin rusak kok polisian, Bayangkara di sini ya. Kalian mau bikin kalian mau pansos sama John LBT juga LBF di situ ya. Parodi komedi tentang polisi, tentang kritik polisi juga percuma di situ. Masyarakat tahulah di situ. Percuma kalian. Ya, yang diundang kayak Marcel yang adalah sekarang politisi. Kita tahu Pak, mana orang yang benar, mana orang yang nggak benar Pak di situ ya. Jadi sudahlah, saya pusing. Kepala saya keleyang-keleyang di sini, badan saya juga udah rusak di sini ya teman-teman ya. Saya juga mungkin akan keluar negeri benerin ginjal saya teman-teman. Mau coba cangkok di situ ya. Mungkin saya dalam waktu dekat saya nggak akan lanjut jadi lawyer teman-teman ya. Karena kenapa? Nggak sesuai dengan panggilan hati saya.
berat di nama, cuma dibilang aja, oh Alvin lawyer penegak hukum. Aduh, lawyer juga isinya penjahat semua, Pak. Males saya di situ. Jadi bener-bener saya kecewa dengan sistem di Indonesia ya. Saya kecewa di situ. Saya melihat bagaimana Indonesia ini belum ada keinginan untuk berubah. Ada satgasnya, iya ada satgas judi online ada. Ya, tuh tanya sama si Sugeng Teguh tuh, dia udah ada nama-namanya, jenderal polisi penerima suap dari si JHL, ya kan? Dia bilang tuh dia ada. Coba dong, minta dong, selidiki dong, tindak lanjuti dong. Ya, ada tuh dia di podcast dia ngomong, ya. Di video saya sebelumnya pun juga sudah saya cantumkan, ya, bahwa si Sugeng Teguh ini sudah sebut nama JHL di situ ya, dan dia juga ada sebut nama-nama, dia punya list daftar jenderal-jenderal penerima suap ya, 900 miliar katanya. Jadi coba itu Pak Polisi tindak lanjuti, ya Bapak Presiden tindak lanjutin. Kalau yang kalian tangkap adalah pemain-pemainnya doang, mau puluhan itu percuma, nggak akan habis, nggak akan hilang. Ya daripada kayak begitu, ya kan, buat apa? Buat apa kalau munafik-munafik doang tangkep, pura-pura ditangkep, nanti dilepasin lagi. Ya kan, mau ngapain, dibikin legal aja sekalian kalau kayak begitu daripada munafik. Ya. Jadi saya melihat di sini nggak ada keseriusan. Kalau ada keseriusan tangkep dong bosnya. Berani nggak? Saya tantang. Kalau 1 kali 24 jam kalian berani tangkap tuh bos judi online nih, gue potong kuping gue nih. Ya. Gue potong kuping gue nih kalau Kapolri nih atau Presiden nih berani tangkap bos judi, ya kan? Kalian tahu siapa yang punya Kampung Dewa toh? Ya toh, kalian tahu siapa itu Raja Judi kan? Berani nggak kalian memproses, menangkap, menahan? Ya, uang-uang hasil judi online-nya dia juga udah banyak itu, aset-asetnya banyak Pak. Itu hotel-hotelnya aja berapa banyak itu, belum dealership dia dan lain-lain ya. Jadi tolong dong itu diproses dong, tindak lanjutin dong, bikin TPPU. Nah itu yang patut. Ya kalau pemain di Mangga Besar main 50.000 perak, 100.000 perak, lu bilang penjudi dan lu bilang gembong judi mah keterlaluan lu ya. Oke deh teman-teman, capek saya ngomongin tentang polisi terus. Ya bisa bisa sakit jantung, saya nggak worth it di situ ya. Mereka mau denger ya sudah, denger, saya masih peduli sama mereka. Mereka kagak mau denger ya sudah, terserah. Nanti juga yang dihujat masyarakat juga mereka kok. Mereka juga kok nanti yang kalang kabut sekarang divisi humas kan. Kalang kabut kan? Ya kan, di mana-mana divisi humas, di Instagram di mana sedang pencitraan di situ. Ya toh masuk podcast, masuk kemana? Karena apa? Karena masyarakat sudah tidak percaya kepada Anda. Bener nggak? Coba masyarakat ya, komentar di video ini. Ya, kasih tahu saya bagaimana tanggapan Anda terhadap kepolisian. Oke, terima kasih. Salam cerdas hukum.